Kalau kita ketemu sama si the active engager, maka kita bisa mengarahkan energi mereka untuk bisa membangun suasana gitu. Contoh, mungkin kita sering nggak sadar gitu kan. Kenapa sih orang-orang yang on cam itu kemudian sering banget ditanya sama host atau MC-nya gitu. Karena itu adalah salah satu bentuk kita untuk mengenali, oh ini the active engager nih. Gampang nih untuk bisa ditanya-tanya, ngobrol-ngobrol, membangun suasana gitu. Ketika kita ketemu sama si the passive listener, maka kita bisa ajak mereka untuk gabungnya tuh pelan-pelan gitu. Jadi nggak langsung berinteraksi secara yang misalkan langsung bersentuhan atau kita langsung paksa mereka untuk bercerita gitu. Karena itu justru bikin mereka nggak nyaman gitu. Mereka tuh belum belum connect sama kita. Jadi kita harus pelan-pelan untuk masuknya. Terus ada juga di distracted one gitu. Orang yang tadi ketika ada seseorang yang berbicara dengerin, tapi kalau ada yang mendistraksi ya dilihat gitu. Maka cara kita untuk menghadapinya adalah dengan memberikan informasi atau memberikan satu gerakan yang menandakan bahwa kita nih hadir loh. Jadi kita nggak perlu yang kayak, ayo dong semuanya diperhatikan secara berulang-ulang, tapi kita bisa mendekat ke arah mereka, menunjukkan bahwa kita ini ada loh di sana. Kalau kita ketemu sama diskeptik, maka yang kita bisa jadikan sebagai acuan gitu ya, bahwa mereka itu sebenarnya bisa menjadi teman berpikir kita, bukan lawan debat kita. Nah, aku jadi ingat nih, salah satu materi yang juga disampaikan sama Kak Putri gitu ya, di beberapa bootcamp sebelumnya, bahwa ketika ada orang yang berinteraksi dengan kita, misalkan bertanya gitu ya, ada beberapa orang yang sebenarnya itu nggak butuh jawaban. Ada orang yang sebenarnya cuma butuh validasi, ada orang yang sebenarnya cuman butuh pujian, dan kita yang sebenarnya harus peka terhadap situasi-situasi itu. Jadi, ketika pun ada orang yang kemudian memotong pembicaraan, sama halnya dengan yang disampaikan oleh Mas Fauzi, bahwa kadang kita nggak bisa untuk mengendalikan apa yang orang lain ingin lakukan, apa yang orang lain ingin ucapkan, membalas pertanyaan kita. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana respon kita terhadap apa yang dia lakukan atau dia sampaikan. Terus kemudian, kalau ketemu sama si the overeager, maka kita bisa manfaatkan energi mereka. Jadi ketika kita bertemu sama orang yang, oh dikit-dikit celometan nih, gitu kan, misalkan anak-anak kecil, kita ngomong apa, sedikit-sedikit dikomentarin, maka sebenarnya kita bisa gunakan itu untuk menjadi teman, gitu. Untuk kita bisa, misalkan, manfaatkan energinya, oh kamu apa nih pendapatnya, coba kamu dulu yang bicara, bla 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 bla, bla. Kemudian kita coba libatkan audiens yang lain. Misalkan, setuju nggak nih dengan pendapatnya si X, gitu. Kalau mereka sudah lebih apa ya berlebihan gitu kan kadang celometannya, maka kita bisa arahkan untuk eh boleh loh ngomongin tentang itu nanti setelah kegiatan aku sangat terbuka untuk bisa ngobrol. Tapi sekarang kita coba fokus dulu ya karena kan tadi kamu udah menyampaikan pendapat kamu dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika kita ketemu sama audiens yang jumlahnya banyak gitu ya, aku melengkapi tadi yang disampaikan oleh Mas Fauzi, ada nih orang-orang yang skeptis sama apa yang kita sampaikan. Orang-orang yang ya pengen menguji aja, yang udah pengen nanggepin, udah pengen apa namanya, ya terkesannya menjatuhkan dan lain sebagainya. Maka yang perlu kita lakukan, pertama, kita sadari bahwa kitalah yang punya kontrol atas respon diri kita sendiri. Maka bagaimana cara kita merespon, itu akan dilihat oleh orang lain. Jadi sebisa mungkin kita tetap meresponnya dengan baik. Terus yang kedua, kita bisa analisis nih sebenarnya, apakah respon yang diberikan itu sebenarnya beliau itu butuh jawaban, butuh validasi, atau butuh pujian. Itu yang kemudian bisa membantu kita dalam memberikan respon. Nah, baru setelahnya, tadi kata Mas Fauzi, kita bisa fokus sama audiens-audiens lain yang mendengarkan kita. Mungkin si the active engager, kita bisa ajak si the passive listener ini kemudian untuk jadi seorang yang aktif, kita kemudian memfokuskan lagi orang-orang yang terdistraksi, gitu. Jadi aku tuh punya satu keyakinan gitu ya, ketika public speaking bahwa kita nggak bisa memuaskan semua orang yang mendengarkan kita. Tapi kita juga nggak bisa menghukum orang yang mau mendengarkan kita.
Daripada kita fokus sama orang yang nggak mau mendengarkan kita memilih untuk bisa menghargai mereka yang mau mendengarkan kita. Nah, itu kalau ngomongin soal audiens. Nah,